Saints, gimana kabar kalian di minggu ketiga di tahun ini? Saya percaya kalian masih tetap semangat, tetap memiliki motivasi yang luar biasa memasuki tahun 2021. Teman-teman, kita saat ini akan memasuki ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk beribadah dan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kita melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu Engkau yang memimpin, Engkau yang berkarya di ibadah online hari ini. Biarlah sungguh ya Tuhan, ibadah kami hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh semakin dibentuk, semakin serupa Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah sungguh ibadah ini boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan hati kita beribadah bersama-sama. Shalom teman-teman. Saat ini kita bersama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia Tuhan yang Raja segala Raja. Kita agungkan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Merciful and mighty. God in 3 persons, blessed Trinity. Sama-sama kita lebih sungguh lagi kita katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, bintang yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, 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 Kau murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Genap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Dengan lebih kusyuk lagi kita nyanyikan suci, suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat sujud menyembah-Mu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Bersama-sama kita sorakan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakan-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Sorga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala
marilah kita awali tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Karena walaupun sebenarnya mungkin di tengah situasi pandemi ini masih banyak pergumulan yang teman-teman alami, tapi saya yakin bahwa Tuhan pasti tetap menghadirkan sukacita di dalam hati teman-teman semua, karena kita semua yakin dan tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha besar. Oleh karena itu marilah kita sorakan pujian ini sebab Tuhan maha besar dengan bersukaria. Kita ajak teman kita, papa, mama, koko, cici, semua satu keluarga, satu rumah, kita nyanyikan bersama-sama dengan bersemangat. Kita angkat pujian sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita suarakan sekali lagi, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Teman-teman, sekarang kita mau ambil waktu untuk kita khususkan hati kita untuk mendoakan bangsa kita, Indonesia beserta segala isinya. Untuk itu kita siapkan hati kita terlebih dahulu sambil merenungkan lagu ini. Doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu ya Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia
Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam doa. Kita naikkan pokok doa yang pertama, kita doakan mengenai situasi pandemi COVID-19 beserta semua upaya pemerintah untuk mengatasinya. Kita doakan juga untuk upaya vaksinasi yang segera akan dijalankan. Kita doakan supaya semua upayanya bisa lancar dan cepat memulihkan Indonesia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19 ini yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan dunia ini dari COVID-19 dan Tuhan tolong berkatilah semua upaya termasuk vaksinasi ya Tuhan yang sekarang dalam proses untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan hasilnya sesuai harapan. Tuhan, kami angkat doa ini kepadamu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Kita angkat pokok doa yang kedua, kita doakan untuk keamanan negara kita yang sekarang dilanda oleh berbagai isu radikalisme dan juga berbagai kebencian yang ada di dalam berbagai orang. Kita doakan pada para aparat negara, aparat keamanan, penegak hukum supaya diberkati Tuhan agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan jujur, dengan baik. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk keamanan negara kami, negara Indonesia ya Tuhan yang mungkin sekarang sedang dilanda oleh berbagai isu kebencian dan isu radikalisme. Tuhan, Kau tolong berkatilah ya Tuhan setiap warga Indonesia agar setia ya Tuhan pada negara ini. Dan juga Engkau tolong berkatilah semua aparat negara, aparat hukum, aparat polisi ya Tuhan supaya bisa semuanya berjalan dengan baik dan Indonesia aman dari segala ancaman dari luar dan baik itu dari dalam juga. Tuhan, kami angkat doa ini kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan terakhir teman-teman, kita mau doakan untuk rekan-rekan pemuda remaja GKY-GS. Kita doakan supaya segala kesehariannya, aktivitasnya saat ini dan kedepannya juga selalu lancar dan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, remaja pemuda GKY-GS yang mungkin sekarang sudah masuk sekolah, ada yang kuliah, ada yang masih libur dan ada yang sudah kerja. Tuhan, Kau tolong berkatilah kesehariannya ya Tuhan. Kau tolong sertai semua kegiatannya ya Tuhan, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu, Tuhan, kami angkat doa ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagi teman-teman lagu ini, Ku Ucapkan Berkat Atas Indonesia. Bersama-sama. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Tuhan, dengarlah sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan dengarlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menerimanya. Kita akan menyanyikan lagu Dengan Apakan Ku Balas. Kita renungkan lagu ini, kita refleksikan hidup kita selama ini sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kau Allah yang setia. Dari awal, Kau Allah yang setia. Bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, karena ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan diri.
bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan hati yang lebih khusus dan lebih khusyuk kita angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita responi lagu ini. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom teman-teman semua, saya bersyukur sekali lagi di dalam masa pandemik seperti ini kita hadir secara virtual tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Engkau memelihara kami. Mungkin di antara kami juga ada yang bertanya kepada Tuhan, ada yang berseru memohon akan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan itu tidak kunjung datang. Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami. Dan pada saat kami akan merenungkan satu tema, kiranya Tuhan Kau yang boleh tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Untuk Tuhan pakai hanya demi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu When I Don't Desire God. Ketika saya tidak menginginkan Tuhan. Teman, sebenarnya pada waktu saya diberikan tema ini, ada satu hal yang menarik sih. Minggu yang lalu, kurang lebih, saya lupa tanggal berapa, minggu yang lalu itu, tanggal 9 Januari, saya diundang di satu gereja untuk menyampaikan satu tema khotbah untuk anak-anak pemuda. Nah, yang membuat saya kaget adalah tema minggu depannya mereka itu adalah sama persis dengan tema yang hari ini saya angkat, When I Don't Desire God. Lalu saya langsung telepon dengan Stanley, bilang, bro, lu emang janjian ya? Oh kagak, gue kagak janjian. Tapi memang itulah fakta yang terjadi. Nah teman-teman, saya cukup kaget. Apakah sebenarnya When I Don't Desire God ini adalah satu hal yang terjadi sama anak-anak muda? Karena seringkali yang terjadi adalah pada waktu masa pandemik, justru beberapa yang terjadi membutuhkan Tuhan. Karena makin menyadari bahwa kita ini dunia dirubah oleh satu hal yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu virus corona. Kita tidak sadar. Nah, kebanyakan saya dapati respon itu adalah, iya Pak, kita harus bergantung sama Tuhan. Tapi saya cukup kaget ketika memang ini ada menjadi sebuah tren yang terjadi sama anak muda. Yuk kita sama-sama bahas pada kesempatan ini. Nah, teman-teman, saya ajak kita bersama-sama untuk melihat ketika kita itu tidak menginginkan Tuhan, maka yang terjadi yang pertama, penyebabnya itu adalah mungkin kita itu lagi marah atau kecewa dengan Tuhan. Maybe you are angry or disappointed with God. Teman, berbicara yang namanya kemarahan atau kekecewaan dengan Tuhan, itu terjadi karena adanya kesenjangan antara yang kita harapkan dengan fakta yang terjadi. Teman, seringkali kita jujur katakan kepada
kita atau dalam kelompok kita, kelompok kecil kita juga di dalam doa kita berseru sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah ibadah online dengan khidmat. Saya ini sudah memberikan persembahan. Saya ini sudah melayani. Saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa. Kenapa saya hari ini mengalami imbas dari pandemik ini? Saya tidak punya pekerjaan, saya sudah berdoa sekian bulan tetapi pekerjaannya begitu saja. Tapi tidak kunjung mendapatkan lowongan, tidak ditelepon, tidak dapat WA, dan lain sebagainya. Seringkali lalu muncul satu perasaan di dalam diri kita, saya kecewa dengan Tuhan, saya marah, sehingga saya tidak mau ke gereja, saya tidak menginginkan Tuhan. Teman-teman, saya harus katakan antara apa yang kita harapkan dengan fakta yang terjadi dalam hidup kita, seringkali terjadi gap. Gap inilah kita sikapi dengan satu perasaan kecewa. Nah, saya ajak kita melihat bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, ayat ini seringkali dipakai oleh beberapa orang untuk mengatakan bahwa wah, nggak apa-apa deh, kamu hari ini mengalami kesulitan, kamu hari ini mengalami kesusahan, penderitaan, nanti Tuhan akan membuat kamu akan terbang tinggi. Tunggu dulu. Jangan kita menafsirkan itu tanpa melihat konteks yang sedang terjadi. Teman-teman, pada waktu Yeremia menyampaikan kepada bangsa Israel zaman itu bahwa rancangan yang ada pada Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Teman-teman harus ingat bahwa pada waktu itu bangsa Israel berada dalam masa pembuangan. Mereka sulit sekali ketika mereka mendengarkan berita bahwa rancangan yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera. Mereka bertanya dong, loh kami ini dibuang loh, kami ada di negeri orang, kami ada di negeri Babel. Kami merindukan kampung halaman kami. Tetapi yang terjadi, kami tidak bisa kembali ke sana. Apa yang namanya rancangan damai sejahtera? Yang ada kami menjadi budak di sini. Kami dibuang, kami ada di tawanan negara orang. Oh, mereka akan bertanya seperti itu. Tapi saya tetap katakan, teman-teman, rancangan damai sejahtera itu bukan dilihat dari sudut pandang saya, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Tuhan membentuk setiap kita, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dengan satu maksud, yaitu membuat teman-teman dan kita diubah serupa dengan Kristus. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan tidak pernah memberikan, aduh Albert ini kok hidupnya kayak enak-enak ya. Udah deh, gue kasih pencobaan. Biar dia kesulitan, biar dia nangis-nangis, dia terus bertanya-tanya, ini Tuhan ada atau enggak? Enggak. Tuhan kita tidak pernah proaktif untuk mencelakai manusia, tidak pernah. Hati Tuhan selalu dia mengasihi setiap umatnya. Saya kasih contoh satu ayat lagi ya, teman-teman buka. Di dalam Matius 7, ayat 7-11. Ini ayat yang suka orang hafal nih. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8 mengatakan setiap orang yang meminta menerima, mencari mendapat, mengetok pintu akan dibukakan. Nah, seringkali kita cuma hafal ayat 7 sama 8 nih. Makanya minta apa? Minta pekerjaan bagus yang gajinya kalau bisa 2 digit gitu. Syukur bisa bonusnya 3 digit, misalnya begitu. Kamu minta apa lagi? Minta mobil baru, minta motor baru, minta pacar baru, minta gereja baru. Nah, ini sudah dikasih. Minta apa lagi? Mintalah maka kamu akan diberi. Tunggu dulu teman-teman. Seringkali kita lupa ayat 9-11. Di sana dikatakan, adakah padamu seorang daripadamu yang memberi batu kepada yang minta roti? Dan memberi ular kepada yang minta ikan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga. Dia adalah pribadi yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang problemnya begini.
Menurut teman-teman apa sih roti dan apa sih batu? Coba tulis di dalam kolom chat deh. Ya, biar nanti contoh bisa lihat tuh, contoh Stanley, atau tulis di dalam kolom komen nanti. Ayo, apa menurut teman-teman definisi roti dan batu? Apa definisi ikan dan ular? Kalau boleh jujur bilang ya, bagi kita roti itu apa sih? Kalau naik gaji, betul nggak? Kalau kita tiba-tiba dapat undian gebyar dari bank tertentu, ya tuh, undian 1M, terus kita itu dapat mobil baru, dapat handphone baru, tipe misalnya Samsung S20, buset itu Samsung Ultra. Yang suka iPhone itu iPhone 12. Harganya bisa beli Lionel Messi sepertiga kali ya. Apalagi kalau saya boleh persingkat, yang menurut kita yang menurut kita roti dan ikan itu adalah segala sesuatu yang enak buat saya. Benar nggak? Dan kita selalu memahami yang namanya batu itu apa? Sama ular. Kecelakaan, naik motor, tangan patah. Waduh, ini pasti Tuhan kasih batu. Apalagi dipecat pada waktu masa pandemi. Apalagi ujian kita fail. Waktu kita ikuti ujian sudah belajar mati-matian di UTS, UAS gagal. Dapat nilainya F atau A. Ambil lagi maksudnya. Ulang lagi. Kita seringkali memahami batu itu segala sesuatu yang nggak enak. Tapi maaf teman-teman, kita harus rubah cara kita berpikir. Tuhan berjanji tidak pernah kasih kita batu kepada yang minta roti dan tidak pernah kasih ular kepada yang minta ikan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa memaknai itu roti nggak? Kalau teman-teman memahami bahwa roti itu harus sesuatu yang menguntungkan, pertanyaannya, Yesus di Taman Getsemani sebelum dia disalib, dia berdoa apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Saya mau tanya, yang terjadi apakah Bapa melewatkan cawan itu daripada hidup kita? Daripada kehidupan Yesus? Oh, kalau Bapa itu mendengarkan Yesus dan mengatakan, iya deh cawan ini lalu, hari ini engkau dan saya tidak ada di tempat ini. Artinya batu dan roti harus dilihat dari kacamata Tuhan. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan anak-anaknya, itu selalu roti. Untuk supaya mengajarkan kepada engkau dan saya, mari kita bergantung sama Dia. Dan Tuhan akan memakai segala sesuatu untuk memurnikan kita. Jadi itu kemungkinan yang pertama ya. When I don't desire God, maybe you are angry or disappointed with God. Disappointed with God. Sekarang kita masuk kemungkinan yang kedua. Nah teman-teman, when I don't desire God, maybe you love another God. God-nya huruf kecil. Nanti kalau ada kesempatan, PPT saya kasih supaya teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman, ada satu kutipan dari buku Counterfeit Gods yang ditulis oleh Timothy Keller. Dikatakan begini, anything in life can serve as an idol or a counterfeit God. Apapun dalam kehidupan kita, kita bisa melayaninya seperti sebuah berhala atau pengganti dari Tuhan itu sendiri. Apapun. Teman-teman, hari ini mungkin anak-anak muda itu menjadi fokus dalam hidupnya itu apa? Bicara soal kesuksesan itu banyak materi, ya. Kalau bisa Instagramnya itu mencapai 20K, kalau boleh ditembus dari angka 10K. TikToknya kalau bisa, warga TikTok tuh semua memuja, kalau bisa videonya viral sampai 1 juta view. Seringkali kita menjadikan hal-hal seperti itu menjadi idol atau God dalam hidup kita. Kenapa kamu tidak bisa mencintai Tuhan yang sejati? Karena sederhananya kamu sedang mencintai yang lain.
Matius 6 ayat 24 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Alkitab mengatakan, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Teman-teman, bagian itu, Matius 6 ayat 24 ditulis, itu sesudah bagian ketika Tuhan berkata, di bumi itu harta, itu bisa dimakan oleh ngengat. Ngengat itu apa sih? Ya, kalau saya boleh katakan, ya semacam binatang yang untuk memakan itu menggerogotinya bisa dihancurkan oleh karat. Artinya, yang Yesus mau katakan adalah harta di dunia sementara. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan ayat itu diletakkan sebelum ayat 25 yang mengatakan apa? Janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Nah, teman-teman, seringkali Matius 6 ayat 33 itu juga salah arti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali celaka sekali, banyak orang menerjemahkan semuanya itu berbicara apa? Hartalah, popularitas lah, terkenal, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita periksa baik-baik bagian itu, semua itu mengacu kepada apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ini berbicara kebutuhan pokok. Kalau kita mengartikan semuanya itu berkaitan dengan harta, maka ini bertentangan dengan ayat 24. Timothy Keller di dalam bukunya dia mengatakan, Mammon itu, an idol is something we cannot live without. We must have it. Therefore, it drives us to break rules we once honor, to harm others, even ourselves, in order to get it. Maksudnya apa? Timothy Keller sedang mengatakan bahwa idol atau berhala itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Untuk itu, saya itu berani bayar harga mahal sampai melanggar peraturan dan mengancam kehidupan orang lain. Hati-hati teman-teman, ketika engkau sudah memakai segala upaya dengan cara yang tidak halal untuk mendapatkan tujuanmu, coba tanya sama dirimu sendiri. Who is your God? Jesus or Mammon? Teman-teman, Mammon itu bisa berbentuk apapun. Kesenangan, seks, prestasi, pekerjaan, skill, kehebatan, kelebihan, achievement kita, kebanggaan kita, bisa banyak. God yang dimaksud juga berhala, you love another God, juga bisa berbicara soal kamu sedang mencintai dosa yang lain. Makanya kamu tidak menginginkan Tuhan. Itu kemungkinan yang kedua. Balik lagi ya, kenapa saya itu tidak menginginkan Tuhan? Pertama, mungkin karena kamu marah dan kecewa dengan Tuhan. Yang kedua, karena kamu sedang mencintai berhala yang lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, when I don't desire God, maybe you never love Him. Kenapa kamu tidak menginginkan Tuhan? Karena kamu tidak pernah mencintai Dia kok. Makanya gak heran kamu tidak menginginkan Dia. Ayo, saya mau tanya sama cewek-cewek sama cowok-cowok yang masih single. Kamu mau gak pacaran dengan siapapun? Cowok, kamu dapat cewek yang menurut kriteriamu tidak enak dipandang. Waduh, tidak enak dipandang. Saya nggak ngomong jelek sih ya, tidak enak dipandang. Konon katanya cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Bagi sekarang kamu yang cewek, kamu lihat seorang cowok yang ngejar-ngejar kamu, dan kamu itu kalau dekat sama dia, enak rasanya.
muntah. Mau muntah rasanya. Ih, jijik gitu. Kalau lu dideketin dia langsung ngomong, anjay, gue dideketin dia. Kenapa kamu gak menginginkan dia? Sederhana jawabannya, karena kamu tidak mencintai dia kok. Kalau engkau mencintai dia, kamu pasti menginginkannya. Teman, Markus 9 ayat 38 mengatakan begini, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Loh, kok tiba-tiba ayatnya begini ya? Begini, saya ceritain dulu konteksnya. Yohanes datang sama Yesus mengatakan gini, Guru, ada orang yang mengusir setan, tapi bukan pengikut kita. Apakah saya harus usir dan cegah orang itu? Yesus katakan dengan kalimat begini, kalau dia tidak melawan kita, berarti ia ada di pihak kita. Yesus sedang mengatakan apa? No gray area. Tidak ada area abu-abu. Loh, kamu ini sahabat Tuhan atau musuh Tuhan? Oh enggak, aku tengah-tengah. Enggak ada. Kalau kamu sahabat, Pak, kamu bukan musuh. Kalau kamu musuh, kamu bukan sahabat. Pilihannya itu tidak ada abu-abu, hitam atau putih. Tidak ada status, loh kamu ini garam dunia atau bukan? Oh, aku tengah-tengah sih, kadang jadi garam, kadang enggak. Enggak. Kamu itu garam, titik. Atau kalau kamu garam, berarti kamu bukan yang satunya. Kalau kamu yang bukan garam, berarti kamu bukan garam dunia. Ngerti nggak? Jadi tidak bisa teman-teman ada berdiri di tengah posisi netral. Tidak. Saya juga bukan pengikut Yesus, tapi juga saya bukan musuh Yesus. Yesus sedang mengatakan, kalau kamu bukan pengikutnya, kamu musuhnya. Memang kamu sebagai musuhnya mungkin tidak attack dia secara agresif. Tapi bagi Tuhan, ketika engkau tidak jadi sahabat Tuhan, engkau sedang bermusuhan dengan Tuhan. Ketika engkau musuh, engkau tidak mungkin sahabat dengan Tuhan. Teman-teman, tidak pernah ada area gray area di dalam kekristenan. Teman-teman, saya ajak kita juga coba lihat satu bagian, yaitu Lukas 18. Ayat 22 sampai 23. Ini percakapan Yesus dengan seorang pemuda kaya, pemimpin, dan dia masih muda. Ya. Orang kaya, pemuda, pemimpin. Nah, ini calon dambaan semua mertua nih. Maunya cari yang begini. Yang kaya, pemimpin, masih muda pula. Kalau kaya, pemimpin, tapi umur 70, ya udah dinikahi supaya dapat harta. Biasanya gitu. Kalau dia pemimpin, dia muda, nggak kaya, banyak. Itu kalau abang-abang Gojek itu ada komplotannya, itu mesti ada pemimpinnya tuh. Tapi kaya enggak. Makanya tiga ini dicari. Pemuda ini datang sama Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya dapat hidup kekal? Yesus katakan apa? Oh, engkau sudah mendengar perintah bahwa jangan engkau menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Apa jawab pemuda ini? Hal itu semua sudah kulakukan sejak masih kecil. Sejak saya masih muda. Lalu apa jawab Yesus? Bagus. Keren. Atau Yesus jawab, gue harus bilang wow gitu. Apa jawab Yesus? Yesus mengatakan di dalam ayat 22, masih tinggal satu hal lagi yang harus engkau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Beberapa orang teman-temannya baca ayat ini tuh, kadang orang kaya itu sebel tuh. Loh, maksudnya kok suruh jual? Yesus benci kah orang kaya? Gak boleh kah orang Kristen kaya? Kalau kaya itu berdosa kah? Enggak, teman-teman. Pemuda ini punya satu problem di dalam dirinya. Dia sudah menjadikan harta itu adalah Tuhan dalam hidupnya. Dan Yesus sedang mengatakan satu kalimat begini, singkirkan Tuhan itu dalam hatimu, baru engkau bisa ikut aku. Tanpa engkau menyingkirkan terlebih dahulu berhala itu, maka engkau tidak akan pernah ikut aku. Hal ini senada bukan dengan ayat yang tadi kita baca? Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Mammon dan juga Allah. Tidak bisa. Engkau akan mencintai yang satu, membenci yang lain. Engkau akan mengindahkan satu dan menjelekkan yang lain. Apa respon pemuda ini? Setelah mendengar Yesus, dia katakan apa?
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Apakah dia sesudah itu menjual harta dan ikut Yesus? Indikasinya enggak. Karena Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Keluar satu pepatah, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ketimbang seorang kaya meninggalkan hartanya dan mengikut Yesus. Apa yang sedang mau dikatakan? Pemuda ini tidak pernah cinta Yesus. Pemuda ini tidak pernah mengasihi Yesus. Pemuda ini tidak pernah menginginkan Tuhan Yesus. Makanya nggak heran dia tepis Yesus, dia ikut berhala, yaitu uang. Teman-teman, hari ini engkau periksa diri. Ketika saya mendengarkan bagian firman Tuhan ini, Tuhan, saya nggak mengingat engkau. Penyebabnya apa di antara tiga ini? Kalau penyebabnya engkau tidak pernah mencintai dia, hari ini saya undang engkau. Terima Yesus, jadikanlah dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan pernah abaikan peringatan-peringatan Tuhan. Itu adalah bentuk dia mengasihi dirimu. Hari ini kembalilah kepada Sang Pencipta itu yang telah menciptakan kita. Dan Pencipta itu mati untuk menebus engkau dan saya. Engkau yang tidak pernah mengalami kasih Yesus, hari ini juga kamu melihat video ini, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi yang lainnya, solusinya apa? Ya, mungkin mengalami nomor 1 dan yang nomor 2, yaitu mungkin kamu marah atau kamu sedang mencintai Allah yang lain, Allah dalam huruf kecil. Solusinya apa? Solusinya, saya tetap katakan, kembalilah sama Tuhan. Come to Him. Lewat doa, lewat firman. Engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Entah kenapa kok saat ini aku tidak mengasihi Engkau. Aku tidak menginginkan Engkau. Tanya sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan. Dan yang kedua, carilah mentor atau rohaniwan atau hamba Tuhan. Kamu bisa curhat, orang yang bisa kamu percaya, orang yang kamu bisa trustworthy sama dia. Kamu cari dan ungkapkan apa yang menjadi pergumulanmu. Teman-teman, saya akan tutup renungan kita, khotbah saya ini dengan satu pengalaman saya, teman-teman. Saya lupa kejadiannya tahun berapa, kalau saya tidak salah tahun 16 atau 15. Saya itu jadi pembina dari satu acara Natal gereja gitu ya. Saya waktu jadi pembina Natal, itu sulit bukan main. Kenapa harus mempersiapkan satu gedung gereja yang kapasitasnya itu seharusnya cuma 800, harus prepare untuk 1400. Berarti seluruh ruangan di gereja itu dipakai. Memastikan pembagian souvenir berjalan dengan baik, tidak terjadi kekacauan, begitu, dan sebagainya. Teman-teman, hari itu di tanggal 24 Desember, itu saya datang dari pagi. Kita ibadah cuma ada 2 waktu itu. Sekarang GKI Citra sudah ada 3. Dulu itu cuma 2. Jadi sore jam 4 sama malam jam 8. Nah, teman-teman, saya waktu itu dari pagi sudah di gereja, pulang itu cuma mandi sebentar, terus harus langsung balik. Untuk standby. Sampai terus pelayanan, kerja terus itu sampai kurang lebih jam 11 malam. Saya baru pulang ke rumah. Karena kebaktian yang kedua itu jam 8, kurang lebih setengah 11 baru selesai. Saya nggak mungkin pulang dulu sebagai pembina. Saya harus temani dan make sure everything itu sudah berjalan dengan baik dan semua sudah diberesin dengan baik. Teman-teman, yang terjadi apa ketika saya pulang rumah, saya menemukan istri saya dan 2 anak saya itu sakit. Istri saya demam, anak saya juga demam. Mereka itu batuk-batuk, bukan corona, karena waktu itu tahun 16 belum ada corona ya. Corona masih dalam kandungan ibunya corona ya.
Saya pada waktu itu saya butuh cuma istirahat, karena tanggal 25-nya saya harus pelayanan lagi. Di saat itu saya kesel sama Tuhan. Jam 1 pagi saya bangun, saya nangis, saya marah sama Tuhan, dan mengungkapkan kalimat seperti judul saat ini. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sekarang gak butuh kasih-Mu. Saya gak menginginkan Engkau. Saya cuma membutuhkan your power. Teman-teman, kenapa saya berdoa begitu? Saya marah sama Tuhan karena Tuhan, saya bukan pergi jalan-jalan. Saya bukan pergi liburan. Saya pergi melayani. Sulitnya apa? Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Masa sulitkah bagi engkau yang pribadi maha kuasa melindungi istri dan anakku? Supaya ketika aku melayani dengan tenang. Sulitkah bagi Tuhan melakukan hal itu? Oh teman-teman, kemarahan saya ini bukan reda dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu. Saya ungkapkan kepada sahabat saya berargumen dengan dia. Saya mengatakan kepada teman saya merasa Tuhan itu diktator banget kok. Dia Allah yang peduli, jawabannya enggak. Dia Allah yang mengasihi, enggak. Kalau dia mengasihi, kenapa dia membiarkan keluarga saya harus sakit? Teman saya itu nggak bisa jawab apa-apa, teman-teman. Gak bisa jawab apa-apa. Tapi orang yang berdosa seperti saya, apakah Tuhan langsung gini, kurang ajar nih ya, gua sambar geledek, coba otaknya itu satu saraf bagian entahlah di hipotalamus lah, atau di otak kecilnya gue pencet. Kalau teman-teman, otak kecil kita itu kalau bermasalah, hari ini kamu tahu yang namanya vertigo, itu otak kecilmu bermasalah, keseimbangan. Orang yang vertigo, tidur aja mau muntah, pusing. Lu coba bayangin. Apalagi berdiri. Itu katanya dunia berputar-putar. Jadi itu bisa dapat dugem gratis. Itu vertigo. Itu dugem gratis. Kamu bisa putar-putar. Nah kalau otak kita dipencet lagi, kita nggak bisa bedakan mana yang fakta, mana yang fata morgana, mana yang halusinasi, kita nggak bisa bedakan. Teman-teman, saya bukan bangga sih ya, tapi betapa sabarnya Tuhan terhadap diri saya. Saya marah kurang lebih hampir 1 tahun, 11 bulan lamanya. Lalu 11 bulan itu saya nggak pelayanan. Saya nggak khotbah. Saya nggak layani jemaat. Saya tetap. Lihat betapa panjang sabarnya Tuhan terhadap diri saya yang seperti itu, sebrengsek itu. Tuhan masih izinkan saya dipakai. Sampai pada waktu bulan Desember, teman-teman, saya itu suka kalau misalnya perjalanan jauh, misalnya nih dari tadi tempat saya ke sini, ini kan lagi masa PSBB, makanya lancar banget. Tadi cuma 10 menit nyampe, ya 10 menit nyampe, nggak mungkin lah, tahu 10 menit nyampe. Ya injury time-nya ada 20 menit, begitu. Ya, jadi kurang lebih tadi saya cuma perjalanan 30 menit. Nah biasanya saya tahu kalau dalam perjalanan jauh, saya itu suka downloadin khotbah-khotbah di YouTube. Saya downloadin supaya saya nanti di mobil itu sembari macet saya bisa dengerin, saya belajar. Hari itu Tuhan menegur saya dan menyapa saya dengan lembut lewat sebuah khotbah. Khotbah itu mengatakan, mengapa ada penderitaan? Di dalam khotbah itu Tuhan menegur saya lewat hambanya. Tuhan ingatkan kepada saya betapa Dia mengasihi saya, dan Dia adalah Tuhan yang ingin memakai kehidupan anak-anaknya. Pusatnya itu bukan saya. It's not about me. It's about Him. It's about God. Hari itu saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, forgive me. Tuhan ampuni saya. Saya kecewa, saya marah dengan Tuhan. Teman-teman tahu, setelah kejadian itu, 1 tahun kemudian, nah itu kok bulannya itu juga deket-deket gitu loh. Kayaknya sindrom Natalan atau sindrom November gitulah, sindrom akhir tahun. Anak saya Tuhan izinkan mengalami satu sakit lagi, yang sampai detik ini saya gak tahu apa itu. Teman, dari ujung kepala, anak saya 2, ya, yang sulung itu kembar ya. Yang sulung itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, biduran semua. Ada pulau-pulau di badannya, gatalnya bukan main.
Itu saya sama istri 1 minggu nggak tidur. Tiap 15 menit kalau udah tidur ya, kami gantian bangun. Karena apa? Usap-usap. Karena nggak boleh garuk. Karena garuk nanti akan menyebabkan luka. Jadi kita usap-usap mulai dari bedak biasa, bedak yang sudah ada obatnya, sampai bedak yang cair, apa semua kami pakai, tidak mengurangi. Sampai akhirnya teman-teman di hari yang ke-6 itu saya berseru sama Tuhan. Tapi kali ini saya tidak marah. Saya berseru, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya. Jangan sampai saya itu bersungut-sungut. Tuhan tolong. Dan akhirnya Tuhan tolong dengan cara apa? Mujizat, tidak bawa ke rumah sakit, baru sembuh. Teman-teman, hari ini mungkin kita mengalami kesulitan, penderitaan. Tapi saya ajak kita bersama-sama. Mari datang sama Dia. Kalau engkau butuh bantuan pihak ketiga, carilah orang yang engkau bisa percaya. Dan sampaikan apa yang menjadi pergumulan. Teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama. Tuhan menginginkan engkau dan saya. Lewat kisah salib, makanya Dia mati. Hari ini, pribadi yang mengasihimu, menyapa engkau kembali, untuk balik. Pertanyaannya, apakah engkau mau kembali sama Tuhan, atau terus tenggelam di dalam perasaanmu yang tidak mau peduli sama Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami diingatkan bersama-sama bagaimana seharusnya kami hidup. Tuhan tolong setiap anak-anak pemuda atau mereka yang mendengarkan video ini. Tuhan kiranya Engkau yang boleh berkati, jamah dan sentuh kami. Ada mungkin di antara yang mendengarkan video ini mengatakan, Tuhan, aku tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau masuk di dalam hati mereka. Jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang utuh, melihat kasih Tuhan dan dipulihkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita sungguh diberkati, kita juga ditegur bahwa sesungguhnya dalam hidup ini yang harus kita inginkan yaitu adalah Tuhan. Memang ada kalanya kita benar-benar tidak merasakan kerinduan akan kepada Tuhan, tapi biarlah kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita boleh ditegur, kita boleh bertobat, kita boleh minta Tuhan untuk memberikan hati yang baru supaya kita menginginkan Dia di dalam hidup kita. Memasuki tahun yang baru, yang perlu kita rindukan, yang kita inginkan hanyalah Tuhan saja. Teman-teman, jikalau kita diberkati melalui ibadah hari ini, mari kita juga berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui QR Code yang ada di hadapan kalian. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan disenangkan atas persembahan setiap kita. Teman-teman, saya mau ingatkan, minggu depan kita bersama-sama ada persekutuan kelompok kecil. Mari kita sama siapkan hati kita. Kita ajak teman-teman kita untuk tergabung di dalam kelompok kecil ini. Biarlah dalam kelompok kecil ini kita boleh semakin bertumbuh, saling memperhatikan satu sama yang lain, semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini apabila kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang menegur setiap kami, yang boleh mengingatkan setiap kami, yang boleh mengajak kami ya Tuhan untuk kembali kepada Engkau, merindukan Engkau lebih daripada apapun juga dalam dunia ini. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi boleh kami ingat senantiasa dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah kiranya berkat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami melewati hari demi hari. Karena kami percaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa berkat daripada Tuhan, kami tidak ada apa-apa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami setiap hari kami boleh menyertakan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami, kiranya Engkau Allah yang disenangkan, dimuliakan melalui ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.